Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berkumpul lagi di dalam pengajian tajwid yang membawakan perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuli rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Tuhfatul Atfal. Sekarang sampai ke pertemuan ke-6, yang mana di pertemuan ke-6 ini kita akan menjelaskan tentang aturan baca nun mati atau tanwin ketika menghadapi salah satu dari huruf-huruf ikhfa yang banyaknya ada 15. Mari kita baca perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang sudah ditulis di whiteboard, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'ul ikhfa'u indal fa'ili minal rufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhamatuha sif Sada syakhsun qad sama iban zid fi tuqa dha'zama. Warrobi'u dan yang keempat. Warrobi'u dan yang keempat. Yang keempat dari aturan baca mati dan tanwin, berarti ini aturan yang terakhir. Ada berapa aturan ketika kita menemukan nun mati atau tanwin? Itu ada berapa aturan, yaitu ada 4 aturan. Yang pertama yaitu aturannya kita harus jelas alias idhar, jelas suara nun mati atau tanwin. Yang aturan yang kedua yaitu harus di suara nun mati atau tanwinnya alias idgham. Itu ketika nun mati menghadapi huruf-huruf idgham. Yang ketiga aturannya yaitu ditukar ke huruf mim, suara tanwinnya ditukarkan ke huruf mim disertai gunnah dan samar. Apa itu namanya? Yaitu iqlab. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah warrobi'u, dan yang keempat aturan nun mati atau tanwin, nun mati dan tanwin adalah al-ikhfa'u ikhfa. Ikhfa itu adalah mensamarkan. Jadi ada bahasa kalau di kitab sorof itu ada khofa, ada ikhfa. Khofaun, ada ikhfaun. Jadi seperti itu. Khofaun berarti samar, kalau ikhfaun berarti menyamarkan. Jadi kalau khofa itu samar, kalau ikhfa samarkan. Apa yang disamarkan? Suara nun mati dan tanwin disamarkan. Ya, indal fadili di sini kan pelengkap bait ya. Menurut orang-orang yang unggul di dalam keilmuan dan amalnya, yaitu mensamarkan suara nun mati atau tanwin minal hurufi
ketika menghadapi salah satu huruf-huruf itu wajibun wajib bagi orang yang unggul di dalam amal dan ilmu. Artinya kalau kita sudah mengetahui ilmunya, maka wajib diamalkan, wajib mensamarkan mati dan tanwin ketika menghadapi huruf-huruf yang akan dijelaskan nanti di bawah di bait dan ketiga, yaitu bi khamsatin, di dalam 5 min ba'di asrin setelah 10. Berarti berapa? 5 setelah 10 berarti 15, yaitu fi kilmi hadza, di dalam kalimat-kalimat bait ini qaddamantuha yang telah saya ini di bawah, yaitu di bait ketiga. Sif za sana, sif berarti huruf sod. Jadi ini di bait di awal-awal kalimat ini ada ikhfa. Ini awal kalimat. Ini kalimat, ini kalimat, ini kalimat, ini kalimat, ini kalimat. Di awal-awal itu adalah huruf ikhfa. Kalau sif berarti huruf sodnya itu huruf ikhfa. Kemudian za, huruf ikhfanya berarti huruf zal. Sa, huruf sana ya. Kam berarti huruf kafnya. Jada, jimnya dan seterusnya. Itu adalah huruf-huruf ikhfa. Jadi ketika nun mati dan tanwin menghadapi salah satu huruf-huruf ini wajib disamarkan nun matinya. Wajib disamarkan. Seperti mana kita kasih contoh satu ya. Kita kasih contoh satu. Kita kasih contoh satu ini. Misalnya nun mati ini. Kita kasih contoh satu. Kita kasih contoh satu. Kalau sudah paham, walaupun dikasih contoh, nanti bisa menentukan yang lainnya. Ini menghadapi sod. Kalau jelasnya itu dibaca dukum, itu jelas. Berarti itu dibaca jelas. Kalau disamarkannya berarti dukum. Nah, itu samar, karena kalau nun mati itu di ujung lidah an ya. Jelas. Nah, berarti tarik ujung lidah saddukum. Nah, berarti menyamarkan suara nun mati dan tan. Supaya kita paham, kita tahu apa yang dinamakan ikhfa, yaitu suara nun mati tanwin ketika menghadapi salah huruf ikhfa yang 15 yang dikumpulkan di dalam lapad sib za sana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa do' zalima. Nah, itu. Jadi ketika menghadapi huruf-huruf itu nun mati dan tanwin, nun mati dan tanwinnya harus disamarkan. Ini selain kalau pengarang ulama-ulama dulu kan satu kalimat itu mengandung nasihat. Sebetulnya ulama-ulama dulu itu suka mengandung nasihat. Misalnya mengumpulkan lapad ikhfa di kalimat sif kalimat atau di bait sif zasana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa zalima, itu mengandung nasihat. Misalnya sif itu nasihatnya sif zasana, sif sifatilah dirimu, gitu istilahnya. Zasana ya seperti orang yang mempunyai pujian, artinya sifat kita itu harus menjadi orang yang terpuji, gitu. Jangan menjadi
menjadi orang yang terpuji berarti kita harus berkelakuan baik. Nah, seperti itu. Karena banyak gitu ya. Kam jada gitu. Kam itu kan banyak, berapa gitu, berapa jada. Jada itu kan baik. Jadi banyak orang yang baik, jada gitu ya. Jada dari jayada gitu ya. Jadi banyak orang yang baik itu karena mempunyai sifat dirinya terpuji gitu ya. Jadi seperti itu. Syahsun kam jada, berapa banyak yang baik. Syahsun seseorang itu qad sama baik, kemudian dia itu benar-benar apa istilahnya, pokoknya nanti kalau waktunya, sekarang kayaknya waktunya sudah 10 menit ya, mungkin nasihatnya jangan diteruskan. Yang penting intinya bahwa ketika, nasihatnya di lain waktu ya, intinya ketika kita mendapati nun mati dan tanwin di depannya ada salah satu dari huruf ikhfa, maka suara nun mati dan tanwinnya harus disamarkan. Oleh karena waktu yang tidak mencukupi, kalau terlalu panjang nanti jadi susah dipahaminya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.